Shalom kekasih Kristus. Mungkin saat ini saudara dan kita semua sedang menghadapi berbagai persoalan yang seakan-akan hilangnya pengharapan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, janganlah bimbang dan tetaplah menjadikan Yesus sebagai tambatan pengharapan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami pada hari ini, di mana hari ini kami dapat kembali kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami semua agar firman yang disampaikan menjadi kekuatan di dalam iman percaya kami, sehingga kami mampu menghadapi berbagai macam satu permasalahan yang harus kami lalui sebagai proses hidup di dalam kami mengiring Engkau. Tuhan, terima kasih. Ini doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membutuhkan sauh kehidupan. Firman Tuhan terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19, demikian firman-Nya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kekasih Kristus, kita semua pasti mengetahui apa yang namanya kapal laut. Dan kapal laut tentunya mempunyai sebuah sauh atau jangkar. Jangkar atau sauh sangat berguna di saat kapal tersebut berlabuh, karena jangkar akan berfungsi untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal, sehingga kapal tersebut tahan terhadap terpaan gelombang atau ombak, tahan terhadap angin kencang. Kekasih, seandainya kapal yang berhenti untuk berlabuh tanpa ditahan oleh beberapa buah jangkar pada saat menurunkan penumpang, apa yang akan terjadi? Pastilah seluruh penumpang dan muatan yang akan keluar dari kapal banyak yang terjatuh dan tercebur di laut, dan ini sangat berbahaya. Jadi, sauh atau jangkar sangat berguna sekali. Maka agar keamanan terjaga, pastikan jangkar itu berfungsi dengan baik, karena jangkar yang tidak berfungsi dengan baik tentunya tidak akan kuat menahan kapal untuk tetap berada di pelabuhan yang terombang-ambing oleh ombak yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kondisi kapal akan rusak dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami retak-retak, dan sangat dikhawatirkan akan terjadinya karam apabila digunakan untuk belayar. Jadi jelas bahwa fungsi jangkar yang disebut juga sebagai sauh merupakan alat yang sangat vital bagi sebuah kapal. Demikian juga dengan hidup kita saat menjalani kehidupan. Ada satu sauh atau jangkar yang dapat memberikan kita rasa tenang yang tidak dapat menghanyutkan kapal kehidupan sekalipun gelombang menerpa, yaitu pengharapan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kita dalam menjalani hidup di dunia ini membutuhkan sauh kehidupan agar hidup yang dijalani ini tidak terombang-ambingkan oleh ombak kehidupan. Kekasih Kristus, hidup diumpamakan ibarat sebuah kapal. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Akan ada riak, gelombang, angin kencang, dan badai yang sewaktu-waktu menerpa. Sekalipun kapal tersebut sudah berlabuh, apabila tidak ada sauh atau jangkar, maka kapal tersebut akan terhempas oleh gelombang. Jadi, jangkar atau sauh itulah sebagai pengharapan yang kuat. Apabila tidak, kapal tersebut akan hilang. Pengharapan adalah sauh atau jangkar yang merupakan sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Suatu sikap serta cara hidup yang mengandalkan pada kehendak Allah harus benar-benar sebagai dasar dan pengharapan yang sangat dipahami. Pengharapan merupakan hal yang berbeda dengan apa yang namanya menginginkan. Menginginkan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau, sedangkan pengharapan adalah kehendak Allah yang digenapi. Kita punya pengharapan yang sangat kuat dan aman bagai jangkar di jiwa, sebuah jangkar yang tidak bisa bergeser dan rusak dalam kondisi apapun. Jangkar pengharapan kita dalam Tuhan sangat kuat dan aman bagi jiwa kita. Kekasih, setiap kita sebagai orang percaya harus hidup dalam pengharapan, yaitu hidup yang mendasarkan diri pada anugerah Allah, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan,
Dan pengharapan kita pada Yesus tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, tercatat dalam Roma 5 ayat 5. Kekasih, penting sekali pengharapan dalam Kristus untuk kita miliki dan kita pegang teguh, dan itu sangat dibutuhkan karena itu merupakan sauh kehidupan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman ketika sauh itu ditambatkan hingga ke ruang Maha Suci, di mana Yesus menjadi imam besar untuk selamanya. Yesuslah batu yang kokoh yang bisa menjadi tambatan kuat dan aman bagi sauh-sauh untuk berpegang sehingga kapal kehidupan kita tetap kuat terjaga. Hal ini sangat penting untuk diingat oleh setiap kita sebagai pengikut Kristus agar hidup kita tetap di dalam Dia, berakar dan dibangun di dalam Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita bisa berpegang dengan kuat dan aman. Yesus adalah dasar kehidupan yang kokoh dan tempat pengharapan yang pasti untuk jiwa dan roh kita. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sekarang mari kita jangan ragu lagi akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, dan tidaklah salah bila kita beriman kepada Dia. Karena Tuhan Yesus sungguh sebagai sauh kehidupan yang sangat luar biasa. Kekasih Kristus, memang kehidupan yang kita jalani tidak terlepas dengan tantangan dan tekanan yang terkadang memaksa kita menguras segenap kekuatan energi dan pikiran kita. Bahkan dapat juga mengubah haluan hidup kita sehingga tanpa sadar kita sudah menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Ingat, arus globalisasi, modernisasi, segala hal yang diajarkan oleh teori-teori dan pemahaman dunia cepat atau lambat dapat berubah, dan ini pun bisa membawa kita terseret arus dan terombang-ambing tanpa arah oleh arus perubahan tersebut. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus menjadi jaminan yang lebih kuat dari apapun, tercatat dalam Ibrani 7 ayat 22. Untuk itu jelas sekali bahwa kita bisa meletakkan pengharapan kita dalam Kristus. Ada jaminan yang kuat dan perjanjian di dalam Kristus, sehingga sauh atau jangkar pengharapan kita tetap aman, sebab Tuhanlah sebagai tambatan dari pengharapan tersebut. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini sungguh sangat membawa iman kami menjadi satu terobosan yang dahsyat dan luar biasa. Karena firman-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Hari ini kami disadarkan bahwa kami mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Engkau sebagai satu tambatan yang tidak bisa dan mudah diombang-ambingkan, karena tambatan yang dahsyat itu yaitu Yesus Kristus yang mampu dan telah mengalahkan segala-galanya. Itulah sebabnya pengharapan di dalam Engkau merupakan sauh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni selama ini kalau kami seringkali hilang pengharapan, padahal jangkar pengharapan itu ada di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami, pimpin kami senantiasa untuk tetap mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, bawalah iman percaya kami untuk terus melekat di dalam Engkau, sehingga kami tidak hilang pengharapan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kuduskan dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.